Pertama, barang privat atau private goods. Kemudian yang kedua, barang publik atau public goods. Kemudian yang ketiga, sumber daya milik bersama atau common resources. Dan yang keempat, monopoli alamiah atau natural monopolies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Emi Suwarni, di channel Kuliah Teknokrat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai barang publik dan barang privat. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama untuk mengenal dan memahami sifat barang, yaitu barang yang bersifat excludable dan bersifat rival. Kemudian yang kedua adalah untuk mengenal dan memahami jenis barang, yaitu barang publik, barang privat, dan sumber daya milik bersama. Dan ketiga adalah memahami bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatasi terjadinya kegagalan pasar. Baik, kita mulai. Keberadaan barang-barang yang bermanfaat dan gratis merupakan suatu tantangan ketika dianalisis melalui ilmu ekonomi. Kebanyakan barang yang terdapat dalam perekonomian dialokasikan melalui pasar, di mana pembeli harus membayar untuk mendapatkan barang tersebut, dan penjual dibayar atas barang yang ditawarkan. Nah, pada saat barang-barang yang tersedia dalam perekonomian itu adalah gratis, maka kekuatan pasar yang biasanya bekerja untuk mengalokasikan sumber-sumber daya tersebut menjadi tidak eksis atau tidak ada. Nah, dalam hal ini, jika suatu barang tidak memiliki harga, maka pasar swasta itu tidak akan mampu memastikan bahwa barang tersebut akan diproduksi dan dikonsumsi pada jumlah yang wajar. Nah, pada kasus ini, kebijakan pemerintah dapat memperbaiki kegagalan pasar dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Jadi pada kasus barang-barang gratis dan swasta tidak mampu untuk memproduksi barang tersebut untuk kesejahteraan masyarakat, maka pemerintahlah yang akan mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki hal tersebut. Ketika kita berpikir tentang jenis-jenis barang dalam perekonomian, kita dapat mengelompokkan barang berdasarkan dua ciri, yaitu apakah barang tersebut bersifat excludable, kedua, apakah barang tersebut bersifat rival. Nah, apa itu barang yang excludable dan apa pula barang yang bersifat rival? Barang yang bersifat excludable adalah sifat suatu barang yang menyebabkan apabila barang tersebut dapat dicegah pemanfaatan barang tersebut untuk orang lain. Jadi barang tersebut bisa dicegah orang lain untuk memanfaatkannya. Kemudian barang yang sifatnya rivalry atau bersifat rival atau bersaing, yaitu satu sifat barang yang menyebabkan berkurangnya peluang pemanfaatan barang tersebut untuk orang lain apabila seseorang telah memanfaatkan barang tersebut. Baik, nanti akan kita jelaskan dengan beberapa contoh. Nah, dari dua ciri barang tersebut, maka kita membagi barang-barang atas 4 kategori. Pertama, barang privat atau private goods. Kemudian yang kedua, barang publik atau public goods. Kemudian yang ketiga, sumber daya
milik bersama atau common resources. Dan yang keempat, monopoli alamiah atau natural monopolies. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah itu barang privat, apakah itu barang publik, dan apakah barang yang disebut dengan sumber daya milik bersama, dan bagaimana pula yang monopoli alamiah. Berdasarkan sifat dari barang tersebut, kita bisa mengkategorikan barang privat atau private goods itu barang yang memiliki sifat excludable dan rival. Sedangkan barang publik itu adalah barang yang tidak bersifat excludable dan juga tidak bersifat rival. Sedangkan sumber daya milik bersama, barang ini memiliki sifat rival tapi tidak excludable. Baik. Sedangkan monopoli alamiah, ya, itu adalah barang yang bersifat excludable tapi tidak rival. Baik, kita akan lihat 4 jenis barang ini berdasarkan kategori tadi, ya. Kita bisa lihat kalau kita kelompokkan secara matrik seperti ini. Ya. Kalau barang privat atau private goods, dia bersifat sini pada sumbu mendatar itu excludable dan sumbu tegak itu sifatnya rival. Nanti dibagi di sini kita lihat bahwa ada kolom-kolom di mana private goods, natural monopolies, common resources, dan public goods. Ya, kita lihat di sini bahwa ada untuk public good dia bersifat rival dan excludable. Tapi untuk common resources dia tidak excludable tapi bersifat rival. Sedangkan barang publik itu tidak excludable dan tidak rival. Sedangkan untuk natural monopolies atau barang yang bersifat monopoli alamiah tidak bersifat rival namun dia bersifat excludable. Nah, apa saja yang bisa kita lihat, barang-barang apa saja yang termasuk private goods atau barang publik, barang privat itu misalnya es krim atau pakaian yang kita pakai, sepatu yang kita miliki, ya. Kenapa dia bersifat rival? Kenapa? Kalau kita memiliki barang tersebut, maka orang lain tidak akan bisa memiliki sepatu kita atau pakaian kita. Kalau kita punya pakaian, orang tidak bisa memiliki pakaian itu. Sedangkan itu berarti bersifat rival. Sedangkan excludable, apabila kita sudah membeli satu pakaian, orang lain tidak akan mengurangi peluang orang lain untuk membeli pakaian tersebut. Nah, seperti itu. Nah, untuk barang yang sifatnya public good, misalnya lampu jalan. Nah, lampu jalan ini tidak bersifat rival karena pada saat kita menikmati atau memanfaatkan lampu jalan tersebut, orang lain pun masih bisa menikmati atau memanfaatkan lampu jalan tersebut. Berarti tidak bersaing sifatnya. Dan excludable. Jadi kalau kita menikmati lampu jalan, maka orang lain tidak akan berkurang untuk memanfaatkan peluangnya untuk memanfaatkan lampu jalan tersebut. Nah, itu contoh untuk public good. Kemudian untuk sumber daya milik bersama atau common resources. Nah, pada barang yang sifatnya sumber daya milik bersama, dia bersifat rival tapi tidak excludable. Ya, contohnya ikan di laut. Ya, jadi dia kalau kita menangkap ikan berarti orang lain tidak bisa menangkap ikan yang sudah kita memiliki apa yang sudah kita tangkap tersebut. Tetapi ini tidak akan mengurangi orang lain untuk menangkap ikan di tempat yang sama. Jadi barang tersebut milik bersama tapi dia bersifat rival dan bersaing. Jadi boleh orang lain juga
menangkap ikan tersebut ya, tapi masing-masing bisa memiliki ikan tersebut. Nah, itu untuk contoh barang yang sifatnya sumber daya milik bersama atau common resources. Baik, untuk contoh barang yang bersifat natural monopolis atau monopolis alamiah, dia tidak bersifat rival, tetapi dia bersifat excludable, ya. Excludable ini artinya kalau kita menikmati atau memanfaatkan barang tersebut akan mengurangi orang lain untuk menikmati barang tersebut. Nah, sedangkan rival itu artinya kalau kita menikmati barang tersebut, kita bisa melarang orang atau tidak memberikan barang tersebut untuk orang lain. Nah, dalam hal ini monopoli alamiah itu misalnya pemadam kebakaran, ya. Jadi orang yang tidak membayar atau memanggil pemadam kebakaran itu masih bisa menikmati manfaat dari pemadam kebakaran, seperti itu. Baik, kita lanjutkan mengenai public goods. Nah, ini karena public good ini merupakan hal yang agak rumit ya untuk dianalisis ya, karena public good ini tidak memiliki harga. Nah, karena hal tersebut maka ada peluang untuk terjadi apa yang disebut dengan free riders ya. Free riders itu adalah seseorang yang memperoleh keuntungan dari suatu barang tersebut ya, atau dapat memanfaatkan barang tersebut, namun dia tidak membayar untuk barang tersebut. Oke, selanjutnya masalah yang terjadi pada barang publik adalah karena barang tersebut sulit untuk menetapkan harga dan pihak swasta biasanya tidak akan menyediakan barang publik tersebut, dan dalam hal ini pemerintah bertugas ya, berkewajiban untuk menyediakan barang tersebut, biasanya barang-barang yang memiliki kebermanfaatan tinggi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk hal itu maka diperlukan satu analisis yang disebut dengan analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Nah, cost benefit analysis ini merupakan suatu studi yang membandingkan biaya dan manfaat dari penyediaan suatu barang publik kepada masyarakat. Nah, untuk memutuskan bahwa apakah menyediakan barang publik atau tidak, pemerintah harus membandingkan dulu manfaat dari penggunaan atau penyediaan barang tersebut untuk masyarakat. Nah, berapa besar manfaatnya dan dibandingkan dengan berapa besar biaya penyediaan dan pemeliharaan barang tersebut. Misalnya suatu saat pemerintah mempertimbangkan untuk membangun jalan raya yang bebas hambatan. Nah, untuk melaksanakan hal tersebut, pemerintah harus membandingkan manfaat keseluruhan dari barang tersebut. Jadi secara ekonomi, berapa besar kebermanfaatan membangun barang tersebut dibandingkan dengan total biaya pembangunan dan pemeliharaan barang tersebut. Apabila dihitung ternyata bahwa kebermanfaatan dari jalan tersebut lebih besar daripada biaya-biaya yang untuk membangunnya, maka biasanya pemerintah akan memutuskan pembangunan jalan tersebut. Baik, kita lanjutkan dengan barang yang merupakan sumber daya milik bersama. Barang yang sumber daya milik bersama ini bersifat rival. Kenapa? Karena jika seseorang menggunakan sumber daya milik bersama ini, maka akan mengurangi peluang orang lain untuk memanfaatkannya. Nah, tetapi hal tadi ya disebutkan bahwa barang
sumber daya milik bersama ini biasanya gratis dan orang tidak perlu membayar untuk memanfaatkannya. Nah, untuk cerita mengenai sumber daya milik bersama ini, ada cerita yang terjadi di negara Inggris pada abad ke-17. Ini yang disebut dengan tragedi lahan bersama. Jadi ini salah satu dari kasus mengenai penggunaan sumber daya milik bersama. Ini ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari tragedi lahan milik bersama ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.